Halo guys, kembali lagi di kisah History Horror podcast dari Himakom Fisip Uniska. Jadi di sini kita akan berkisah tentang rumah seorang teman kita yang bernama. Perkenalkan, nama aku Naila Nur Azahra. Mungkin di sini Naila teman-teman bakalan bercerita tentang bagaimana pengalaman pribadi dia terhadap rumahnya yang ada Horornya. Langsung aja ya, Mi? Iya, emang dari Oke. awal gitu. Aku cerita dari awal. Sebenarnya di awal aku pindah rumah di situ itu udah nggak diperbolehin nih sama warga sana karena katanya di rumah itu pun nggak ada yang berani untuk tinggal gitu. Jadi karena mamah aku orangnya nggak percayaan soal hal-hal horor hantu, jadi tetap kita beli tuh rumahnya. Dan ternyata makin banyak aja nih orang-orang yang bilang ada lihat apa-apalah di rumah situ, banyak sosoknya gitu. Dan rumah aku juga itu di ujung jalan, di dalam gang dan di ujung jalan. Jadi mata aku itu dari dulu udah dikenal, gimana ya, kalau di keluarga itu udah banyak tahu kalau aku itu agak sensitif matanya. Bisa ngelihat hal-hal yang nggak Iya, bisa dilihat. iya betul sekali. Terus seiring berjalannya waktu dan aku udah sadar akan hal itu dengan aku yang banyak lihat apa-apa di jalanan. Ternyata pas aku lagi bangun tidur tengah malam, aku duduk nih di meja makan dapur. Tiba-tiba aku ngerasa ada orang di belakang aku. Dan setelah aku lihat, itu bener aja guys, ada sosok nenek-nenek pakai kebaya dengan pakaian yang zaman dulu banget nih, pakaian dia. Iya. Terus ya aku kaget dong karena tepat di belakang aku guys, nenek-nenek ya. Aku langsung kayak diam dan aku bingung mau ngapain, membeku aja di tempat duduk aku sampai aku tersadar, langsung lari lah nih ke kamar. Nah, singkat ceritanya, di belakang kamar aku itu ada pohon mangga, dan pohon mangganya ini udah ditebang karena dijadiin jemuran sama bapak aku. Iya, dijadiin jemuran. Terus ternyata si nenek-nenek ini setelah aku lihat dia itu, dia mimpiin aku nih. Mimpiin kamu. Iya. Aku nggak tahu ya itu tuh hal yang emang bisa aku percaya atau enggak di mimpi itu. Karena gini, setiap kakak aku itu nginep di rumah, itu anaknya selalu sakit. Setiap Yes, ya. entah demam, batuk, pilek, atau bahkan selalu malamnya kalau tidur selalu keganggu di rumah itu dan di kamar aku. Di kamar kamu spesifiknya. Iya. Terus, sorry guys. Terus setelah itu di mimpi aku itu si nenek-nenek ini itu ngomong, katanya aku itu kada suka kalau ada orang di rumah dan orangnya itu nggak bersih. Contoh, kakak aku itu orangnya nggak pembersih, Mi. Jadi entah kayak misalnya sehabis mandi handuknya nggak dikasih balik lagi, asal taruh di mana aja. Terus soal baju kalau habis dipakai nggak ditaruh di tempat yang seharusnya gitu. Ternyata si nenek ini itu nggak suka sama hal yang nggak bersih. Nah, karena itu juga dia selalu ganggu anak-anaknya kakak aku kalaunya dia ke rumah. Di mimpi aku kayak gitu guys. Dan ternyata mama aku itu, aku nggak tahu ya kenapa mama aku itu nggak suka kalau ada tamu datang ke rumah, walaupun keluarga. Dia nggak suka karena mama aku itu orangnya pembersihnya banget. Dia lihat barang ketaruh di lantai aja nggak bisa, langsung marah-marah. Ternyata itu ngikut energinya ke nenek itu. Dan di mimpi itu pun nenek itu ngelihatin aku kalau dia lagi gendong sama mama aku di belakang. Digendong.
gendong mamaku. Oh, kayak Mamaku di sini, dia di belakang mamaku. Berarti kayak ngikut gitu ya? Iya, ternyata emang energi si nenek itu yang ngikut ke mamaku. Makanya mood mama aku itu kalau ada tamu ke rumah, dia nggak pernah bagus. Apalagi orang-orang yang udah tahu kalau dia itu nggak pembersih. Contoh satu, pernah teman aku nginap di rumah. Dia orangnya gimana ya? Emang benar-benar nggak pembersih sih. Nggak bisa dibilangin soal kebersihan. Iya, betul. Pernah nginap nih di rumah. Setiap dia nginap selalu udah ganggu. Yang pertama pernah diganggu. Tiba-tiba kami masak di dapur. Tiba-tiba nih lampu mati sendiri. Karena aku udah tahu kan ya, udah banyak gangguan di rumah aku itu. Lampu mati sendiri. Terus bingung nih. Dan matinya itu emang bunyi tek. Ada yang ngetik gitu. Iya. Terus ya udah aku hidupin lagi kan. Dan teman aku langsung takut. Ya udah aku hidupin lagi. Gak apa-apa, aku bilang lanjut masak aja. Mau tenangin gitu. Iya, lanjut masak aja nggak apa-apa. Dia emang nakal gitu. Terus ya udah aku hidupin nih lampu. Ternyata mati lagi. Mati lagi untuk Iya, kedua kalinya. iya. Terus ya aku marah dong. Langsung aku hidupin lagi. Nih mati lagi nih. 1, 2, 3 beneran dimatiin lagi. Itu mati lagi. Iya. Untuk ketiga kali. Iya. Wah. Dan itu berulang kali sampai 4 kali nih mati lampunya. Wah, itu Dan jangan. kami langsung kayak udah nggak bisa lagi nih, kita ke kamar aja, nggak usah lanjut masak. Terus ada lagi nih gangguan di rumah itu. Aku gimana ya? Semisal kita sendirian di rumah, dia selalu ganggu. Dia mau keberadaan dia itu diakui. Di notice gitu. Iya. Misalnya kayak aku kemarin tuh di kamar mandi kan, aku lagi mandi. Ternyata ada yang manggil. Aku sendirian di rumah. Ada yang manggil. Panggilan aku di rumah kan Lala ya. Iya. Ada yang manggil nih, Lala katanya gitu. Dan pakai suara mama aku. Suara perempuan berarti. Iya, suara mama aku persis suara mama aku. Ya udah aku sautin, "Apa, Mak?" Gitu kan. Setelah keluar, mama aku ternyata belum pulang. Dan aku masih sendirian di rumah. Jadi suara itu siapa, guys? Itu yang jadi pertanyaan. Dan sering juga misal lagi sendirian nih, kan aku biasanya nggak tutup pintu kamar ya, pakai horden doang, pakai tirai. Dan sering banget di tirai aku itu ada yang apa sih, jalan-jalan mondar-mandir, dan kakinya kelihatan, bayangan kakinya itu kelihatan mondar-mandir, padahal aku sendirian di rumah. Tapi Naila bisa jelasin kayak spesifik kakinya tuh kayak gimana gitu? Nggak yang kaki gimana-gimana sih, Mi, kayak kaki orang pada umumnya aja. Dan lebih kayak ada bayangannya gitu. Ada bayangan orang. Iya, jadi biasanya aku kalau dulu waktu awal-awal itu aku nggak terbiasa kan, jadi sering takut, sering kaget. Tapi kalau udah terbiasa ya udah. Kamu udah kayak terbiasa. Iya, kayak ya udah aku tahu kok kamu di sini gitu, nggak usah cari perhatian lagi lah, ngegetin tau lah kayak hal-hal kayak gitu tuh. Ya terus Tapi untuk saat ini Naila masih ada nggak gangguan? masih banget. Sampai Dan sampai sekarang itu mama aku juga ikut diganggu sama dia. Oh iya. Nggak tahu juga karena apa. Berarti kayak mama kamu ngerasa juga nih bahwa sosok ini tuh ada juga. Iya, sampai mama aku tuh dulu kan mama aku nggak percaya kalau aku bisa lihat hal-hal kayak gitu. Tapi sekarang karena seringnya aku lihat dan aku ceritain, jadi mama aku udah kayak malah dia minta cerita sama aku, lihat apa sosok apa kayak gitu loh. Jadi sekarang udah nggak peduli lagi lah sama hal-hal kayak gitu di rumah gitu. Tapi Nay, selain sosok nenek-nenek tadi, ada nggak sosok lain yang gimana ya, walaupun nggak terlalu ngeganggu tapi itu sosok yang serem untuk dilihat Naila gitu? Betul, ada. Aku tuh sering banget guys, misal aku lihat ya di jalan itu, misalnya aku ada lihat sosok yang kayak gitu-gitu, dan itu sampai ikut ke rumah nih. Sampai ikut. Iya. Itu pernah sekali. Ini sosok serem banget menurut aku ya. Aku pulang temenan nih di jam 11 malam. Ya udah dong, aku parkir di terasnya rumah aku. Ternyata aku nyium bau amis nih. Wah, amis. Iya, bau amis ini sama persis baunya kayak di saat aku lagi nongki sebelum aku pulang. Ya udahlah, aku diamin dulu sampai aku endus-endus kan baunya, dan aku lihat ternyata
di kan ini rumah aku, ini ada rumah keluarga aku, di sampingnya ini itu ada jalan titian kayak titian pinggir sungai gitu Mi. Oh iya. Iya, tapi titian pakai kayu. Nah, ternyata setelah aku lihat di situ ada sosok dia segini badannya segini, Kebaliknya berarti. iya, segini, lagi liatin aku, itu full tetesan darah Mi. Darah semua. Iya, Merah. dan matanya itu bulatnya kayak gini. Besar, nggak punya pelupis berarti. Enggak punya, sampai kelop matanya nggak punya. Emang full darah Mi. Jadi aku sampai kayak, oh ini berarti yang bau darah tadi. Ya udah aku langsung masuk, aku langsung cerita ke mamaku. Ada sosok ini nih di sampingnya rumah tante aku itu. Itu sosoknya berarti kuntilanak atau? Iya betul. Kuntilanak. Rambutnya bener-bener panjang banget guys. Kuntilanak merah ya, udah berdarah gitu. Iya. Dan di rambutnya ini pun emang tetesan darah. Dan aku pernah juga itu cerita di komentar TikTok. Iya. Karena itu aku merasa serem banget. Terus pernah juga ada satu sosok yang ngikut itu dari depan gang rumah aku. Dari depan gang rumah aku udah lihat dia di atas pohon. Badannya gede banget di atas pohon. Sosok kuntilanak juga. Iya. Tapi gimana ya mukanya? Makanya guys, aku biasanya kalonya aku bisa gambarin, kayaknya aku bakal gambar deh semua apa yang aku lihat di jalan-jalan itu. Dan itu ngikut sampai ke rumah. Ini kan pagar rumah aku ya. Ini jangan masuk pagar rumah aku. Dia di sini nih. Berdiri. Enggak. Di atas pagar aku. Duduk gitu. Iya. Jadi bayangin aja guys, aku masuknya gimana ada dia. Jadi aku langsung putar balik, aku langsung keliling lagi biar dia pergi dari situ, baru aku masuk rumah. Wah, gila sih itu sampai datangin ke rumah. Ya kan itu ganggu sih karena kayak gitu kan sosoknya nakal ya. Iya, Yang bisa ganggu orang. sih itu sampai bisa ngehadirin sosoknya ini. Ya, betul banget. Jadi mungkin itu tadi kisah dari teman kita ya. Iya. Mungkin spesifiknya gini guys. Jadi sosoknya mungkin cukup jahil ya Naya. Tapi ada juga beberapa sosok yang nggak jahil Naya. Iya. Beberapa. Tapi karena teman kita ini guys, dia bisa ngelihat suatu hal-hal yang emang nggak bisa kita lihat. Jadi gimana ya? Mungkin Naila udah terbiasa dengan hal-hal itu. Ya udah biasa banget. Tapi beberapa orang dari kita nggak terbiasa dengan hal-hal itu, seperti kayak misalnya Mama Naila dan teman Naila tadi kan. Terus ada juga sosok yang mungkin Naila udah sering lihat itu, tapi karena itu sosoknya lebih seram jadi kayak kaget aja. Iya, gitu. masih kaget. Bener. Jadi ya, itu aja kisah kami pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan lebih hati-hati lagi ya guys dalam pulang ke rumah atau kemana aja, lebih hati-hati. Ngucapkan bismillah. Sekian podcast horor dari kami. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.